Boleh jadi nasib musisi muda Kevin Aprilio sedang apes saat dituduh melakukan penggelapan oleh Helen Yosita. Alih-alih membantu mengorbitkan jadi artis, Kevin dituduh bekerja tidak profesional dalam kontrak kerjasamanya dengan wanita itu. Tuduhan pun diteruskan Helen dengan melapor ke pihak kepolisian. Putra sulung musisi ADMS dengan penyanyi Memes ini pun terancam pasal 372 KUHP tentang penipuan dan pasal 378 KUHP tentang penggelapan. Ancaman hukuman 4 tahun penjara akibat kedua pasal itu ternyata tidak menciutkan nyali lelaki kelahiran Jakarta 7 April 1990 tersebut. Kalau saya sih sebenarnya nggak takut untuk ditanya-tanyain sama polisi, pihak kepolisian, karena buat saya sih emang nggak ada yang perlu ditutup-tutupin sih. Artinya emang apa adanya aja, kan kita juga punya semua fakta, dan saya juga nggak akan pakai emosi sama sekali gitu untuk menghadapi kasus seperti ini. Ya cukup kasih lihat fakta aja, dan cukup dengan apa adanya saya aja. Nggak pakai kata-kata nggak beriman gitu nggak ya? Waduh, janganlah kayak gitu. Merasa tidak berbuat kesalahan sedikit pun, Kevin tentu saja tidak takut dengan ancaman hukuman itu. Berbekal dokumen perjanjian dan sejumlah fakta lainnya, Kevin merasa yakin telah melakukan hal-hal yang benar. Namun ia sedikit gundah saat Helen menyebut selera musiknya berbeda dengan selera musik Kevin. Hingga saat ini, Kevin tidak habis pikir mengapa Helen meminta tolong padanya jika ada perbedaan selera musik tersebut. Gimana ya, kalau soal beda selera itu bisa saja terjadi ya. Tapi kan in the first place, sebelum dari pihak sana datang ke sini kan pasti kan harusnya udah mempelajari karakter musikalitasnya saya. Misalkan saya sama Ahmad Dhani atau Yovie Widianto itu pasti beda-beda karakter. Nah kalau saya kan yang seperti ini. Artinya begitu sudah mau kerja sama dengan saya, artinya itu udah harus percaya 100% dengan selera saya untuk memproduksi artis. Sejumlah artis jelas telah berhasil ditelurkan oleh Kevin seperti Vera Tel dan Princess. Para artis itu berangkat dari bukan siapa-siapa hingga terkenal seperti sekarang ini. Perjuangan Kevin mengorbitkan mereka tentu tidak mudah. Dibutuhkan pengorbanan materi yang tidak sedikit serta perjuangan menjaga reputasi. Karena itulah Kevin jelas masgul saat timbul kasus seperti ini. Terutama karena ia juga dirugikan atas munculnya tudingan penggelapan tersebut. Ya kalau dibilang kasus ini ada kerugian ya mungkin saya lebih ke dua sih. Satu mungkin waktu. Artinya kan kita jadi harus ngerahin pikiran dan energi pikiran kita untuk untuk kasus yang sebenarnya gimana ya, agak nggak yang bukan masalah sih, bukan masalah sebenarnya istilahnya gitu. Jadi energi dan waktu. Dan terus kedua ya mungkin ya memang jadi terkesan pencemaran nama baik ya. Meski merasa rugi, Kevin tidak menyesal telah mengadakan perjanjian dengan Helen. Ia merasa bahwa kasus ini telah membuatnya semakin dewasa. Justru dengan kasus ini ia bisa lebih banyak belajar tentang karakter orang lain. Ngerasa dirugikan sih iya gitu, tapi kalau nyesel sih ya buat saya sih segala sesuatu tuh pasti Tuhan baik gitu, ngenalin kita kayak gini. Jadi mungkin kita bikin label kan juga pasti dipertemukan orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak baik. Nah itu kita dipertemukan supaya kita bisa lebih dewasa dalam menghandle orang-orang gitu. Jadi buat saya sih kalau penyesalan dalam hidup saya tuh saya nggak pernah nyesel sih, alhamdulillah. Jadi buat saya sih semua dibawa enak aja gitu.